Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan Indonesian Channel Cuy Pajo, Cucu Raja Pajo. Pagi ini saya tertarik dengan salah satu tulisan melalui WhatsApp ini, WA, yang mengatasnamakan Profesor Yusril dengan judul "Mungkin tidak di era kita, tapi anak cucu kita nanti akan berat dalam cengkraman Cina" oleh Profesor Dr. Yusril. Saya tahu ketika berada di dalam jaringan mereka, maafkan saya, gitu leadnya. Pilihannya ada pada Anda semua warga muslim dan kaum beragama di seluruh Indonesia. Bagi kita mungkin tidak, tapi kelak anak cucu kita akan menjalani hidup yang berat. Mengapa? Saudaraku, negeri ini sedang diserang 5 kekuatan besar sekaligus dalam waktu bersamaan. 1. Komunis, 2. Yahudi, 3. Syiah, 4. Munafikun, 5. Peng Asong Aseng. Penyerangan telah dimulai dengan sangat sistematis. Kini mereka telah berhasil masuk ke berbagai bidang. Pemerintah, 2. Ekonomi, 3. Politik, 4. Media, 5. Hukum, 6. Pertahanan, 7. Pertambangan, 8. Perkebunan, 9. Kehutanan, 10. Pertanian, 11. Kesehatan, 12. Pendidikan, 13. Pesantren, dan sebagainya. Mereka juga telah menguasai struktur birokrasi, DPR, MPR, KPK, polisi yang wajib independen, non-intervensi, sudah tunduk dalam genggaman rejim, dan TNI juga sudah nyaris. Tanda tanya. Beberapa kiai pesantren dan tokoh akademisi reformasi sudah mulai, bahkan jabatan rektor yang juga wajib independen harus atas titah rejim. Iming-iming penawaran yang bersifat duniawi terus aktif mereka lakukan. Paling parah adalah mereka telah berhasil ubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kini presiden bisa dijabat oleh warga WNI dengan KTP non pribumi. Beberapa tokoh yang berupaya mengembalikan kemurnian konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ditangkap dan dipenjara sebagai makar. Walau tanpa dapat dibuktikan. Itu maksudnya. Fakta kasat mata itu, reklamasi Jakarta dengan luas 800 hektar akan menampung lebih dari 200 juta penduduk imigran Cina. Jelas-jelas hanya diiklankan di TV dan media di RRC, tidak diiklankan di Indonesia. Seluruh imigran Cina otomatis akan menjadi WNI dan memiliki KTP seumur hidup. Mereka akan jadi penyumbang suara tetap setiap kali pilkada dan pemilu. Dengan 200 juta suara, maka pilkada pemilu akan mudah dimenangkan etnis Cina. Sehingga gubernur se-Indonesia juga presiden dapat dipastikan akan selalu mereka raih untuk selamanya. Setelah semua pilkada dan pemilu dikuasai, maka berikutnya 200 juta imigran akan kembali masuk mengisi berbagai pulau negeri ini. Kini semua tergantung upaya kita. Tak bisa lagi kita berharap pada DPR dan MPR, bahkan TNI, untuk menghalau ancaman ini. Bila umat muslim dan kaum beragama tak peduli dengan kondisi ini, maka semua proses
destruktif ini tak bisa dihentikan dan tak ada jaminan kita terbebas dari dipaksa murtad secara besar-besaran. Dan ini mungkin belum terasa di era kita, tapi akan sangat berat bagi anak cucu kita. Pada saat itu, setiap hari akan menjadi hari yang berat untuk dilalui. Penindasan dan perang sudah pasti tak terelakkan. Buka mata, buka hati, wahai saudaraku. Beberapa negara, terutama negara-negara yang dulunya mayoritas muslim, sudah mengalaminya. Kini hancur lebur. Kita adalah target mereka berikutnya. Kondisi mungkin akan segera berubah dalam hitungan bulan. Dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Semua proses sudah berjalan. Lakukan sesuatu, wahai saudaraku. Beritakan ini pada sahabat dan pada setiap pribumi di negeri ini. Sampaikan dengan kadar yang saudara kita bisa menerimanya. Sungguh Allah Maha melihat upaya kita, hingga Allah akan amankan, selamatkan kita dan anak cucu kita. Karena upaya kita hari ini, semoga kita semua husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dan kaum beragama di NKRI. Cendekiawan Muslim Indonesia, tolong bantu share supaya semua orang dekat kita tahu. Begitu penutupnya. Ini luar biasa menurut saya. Kupasan-kupasan yang disebarkan oleh Profesor Yusril. Apakah ini Profesor Yusril ini maksudnya Profesor Yusril Ihza Mahendra atau Profesor Yusril yang mana? Tidak jelas ini ya. Entahlah dari profesor mana, tapi isi tulisannya ini luar biasa, sangat bagus. Dan ini insya Allah memang mendekati kenyataan ya. Ini tulisannya itu ya, tuh bisa dilihat ya. Tuh. Panjang lebar tulisannya, bagus. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Itulah tulisannya tadi, mungkin teman-teman bisa menyimaknya. Dan itu bukan tulisan saya, tapi atas nama Profesor Dr. Yusril.